berkembang dan tumbuh serta berevolusi. Salah satunya perjalanannya itu sampai hari ini pun pantomim sendiri masih menjadi kajian dan penelitian di berbagai macam lini kebudayaan, bahkan kajian-kajian antropologi. Nah, jadi sepanjang perjalanan pantomim itu mengalami fase-fase yang menarik untuk dikaji dan dipelajari karena pantomim berhubungan dengan tubuh manusia. Berat itu aja, iya nak. Wangi mah bahasan. Ya, gimana kan? Lanjut. Oh ya, ya jadi pantomim itu berkaitan dengan antropologi ya pada akhirnya. Nah, jadi kenapa demikian? Karena pantomim sendiri salah satu modalnya adalah tubuh dan imajinasi. Nah, jadi mungkin sesi ini cenderung bagaimana kita bisa mengenal tubuh kita dan diri kita sendiri untuk bisa mengekspresikan sesuatu hal dengan bahasa tubuh, bahasa gerak gitu. Nah, jadi perjalanan pantomim sendiri itu sama seperti perjalanan ketika orang belum berkata-kata gitu. Jadi ketika orang belum berkata-kata, dia menggunakan bahasa tubuh dengan kode-kode kinetiknya gitu, dengan kode-kode tubuhnya. Nah, namun di sisi lain edukasi itu sangat perlu untuk bagaimana orang lebih mengenal dirinya. Jadi orang lebih mengenal dirinya dan salah satunya adalah ada kesadaran untuk bisa melibatkan dirinya pada orang-orang lain gitu. Dan juga pada lingkungan sekitarnya. Nah, ini sangkut pautnya bagaimana kita bisa membaca bagi para seniman pantomim terutama bisa membaca perkembangan zaman gitu atau peradaban itu sendiri gitu. Memang ini apa ya, bisa bilang cukup berat dan bahasanya cukup berat dan rumit karena saya juga belajar membaca beberapa literatur yang ada tapi itu menunjukkan akan berbeda namun gitu tapi dia ada pesan yang disampaikan melalui bahasa tubuhnya gitu. Jadi pantomim itu yang mungkin generasi 90-an sudah lihat seperti ada beberapa contoh tokoh-tokoh pantomim seperti Mas Septian Dwi Cahyo yang ada Jakarta yang dulunya terkenal dengan yang bagus di Spontan, terus ada Pak Jimek Supardi. Nah, sebelum masa-masa itu juga ada Fena Utoy dan Didi Petet. Nah, sejarah itu tidak bisa lepas dari perjalanan pantomim ketika masuk ke Indonesia. Nah, tokoh-tokoh ini yang sangat mengawali atau merintis pantomim atau bagian dari pelopor pantomim di Indonesia gitu. Nah, banyak para pelaku-pelaku pantomim sendiri masih belum mencari bagaimana pantomim Indonesia yang seyogianya dimiliki dengan karakter budaya Indonesia gitu. Nah, gitu. Jadi pantomim sampai hari ini masih menjadi perbincangan di kalangan pantomimnya juga di luar dari pantomim itu sendiri untuk bisa berkolaborasi dan bisa berkontribusi di ruang-ruang yang manusiawi gitu. Di ruang-ruang sosial, ruang-ruang komunal dan ruang-ruang yang bisa melibatkan semua orang gitu, untuk menggugah atau memberikan sebuah kesadaran bersama tentang peristiwa yang hari itu terjadi atau hari ini terjadi. Gitu, Kang Patria.
Oke, mantap. Terima kasih penjelasannya, Kang. Sampai di situ kita akan mengalir saja. Gitu ya, Kang ya? Ya, ini mengalir saja. Sampai di situ kita akan mengalir aja. Oh, kita buka sesi tanggapan dari teman-teman sekalian. Feedback, Patrick. Ya, kita buka sesi tanggapan dari teman-teman sekalian. Pertama dulu, silakan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi apa yang sudah dijelaskan oleh Kang Wanggi? Terdengarkah suara saya? Oke, mantap. Terdengar, Mas, terdengar. Siap. Ternyata ini seni yang masih berevolusi di Indonesia ya. Masih jadi bahan diskusi. Ya, betul, Kang. Mantap. Respon dulu, kita menunggu respon dari teman-teman. Bagaimana mendengar penjelasan dari Kang Wanggi, seniman sekaligus yang sudah langsung mempraktekkan ini di jalanan dan di panggung-panggung seni yang ada. Ya, bagus saja, bisa lanjut. Oke. Kalau saya mungkin, terima kasih Pak Arnold ya. Kalau saya mungkin, kalau boleh bertanya Kang Wanggi. Ya. Kalau dibandingkan dengan para senior-senior yang sebelumnya sudah mendahului di seni ini, apa yang Kang Wanggi berusaha tampilkan sebagai sesuatu yang beda gitu ya? Kalau tantangannya adalah membuat seni pantomim yang lebih menjawab kebutuhan zaman atau kebutuhan masyarakat, begitu Kang? Ya, yang saya lakukan dengan pantomim saya, pembedanya adalah, kedengeran ya? Oke, pembedanya adalah saya mencoba memfilterisasi atau mengadopsi beberapa inspirator-inspirator di dunia pantomim, terutama para pendahulu, untuk bisa jadi bagian bagaimana ini memang agak sulit ketika saya ingin menjadi diri sendiri, gitu. Jadi mempunyai karakter saya sendiri, gitu. Nah, salah satunya secara organik saya menumbuhkan kumis, kemudian saya memakai perangkat-perangkat kostum lokal gitu ya, budaya-budaya lokal gitu. Terutama yang saya pakai adalah baju Baduy, kebetulan dapat dari teman yang ada di Banten, kemudian saya gunakan itu, kemudian ikat Baduy, dan kostum itu Baduy dari Baduy dalam dan Baduy luar gitu. Nah, kenapa saya muncul kayak gitu? Salah satu adalah saya bisa mengkampanyekan kebudayaan kita gitu, kebudayaan Indonesia gitu, Nusantara terutama ya. Gitu. Nah, itu adalah karakteristik yang tidak lepas dari akar kita gitu. Nah, selain itu saya juga secara otentik bercerita atau membuat seni pertunjukan yang sifatnya adalah peristiwa yang up to date pada saat itu gitu. Ketika banyak sekali bukan hanya persoalan masa lalu yang ada di negeri ini, tapi juga hari ini terjadi di Indonesia, saya coba untuk tampilkan dengan berbagai macam referensi atau hasil riset dan kajian-kajian yang saya dapat dari sumber-sumber atau data-data yang saya dapat dari teman-teman, terutama NGO, juga beberapa kawan-kawan yang mengarsipkan data-data tersebut. Jadi salah satunya itu. Jadi saya mencoba untuk turun ke jalan atau ke panggung itu dengan proses-proses pelatihan yang dimulai dari riset, membaca peta masyarakat, terus juga membaca bagaimana saya ketika berhubungan langsung dengan masyarakat, juga mengukur kapasitas saya sebagai pelaku seni sendiri gitu, untuk bisa
uh, menyampaikan pesan yang hendak saya sampaikan gitu. Jadi itu pun satunya untuk bagaimana bisa meyakinkan mereka dengan kondisi hari ini seperti apa gitu. Pendekatannya seperti itu gitu. Jadi saya mengalami beberapa proses di mana saya juga memakai baju belang-belang gitu ya, belang-belang yang khas Tomim gitu. Namun ternyata belang-belang yang secara tidak langsung sejarah mencatatkan itu ternyata baju belang-belang ini adalah kostum yang dipakai oleh para korban peristiwa Holocaust gitu. Nah jadi ketika saya mengetahui itu ternyata saya mencoba untuk mempelajari tentang sejarah kelam bangsa Indonesia dari peristiwa 65 gitu ya, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Jadi kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Gitu. Saya pelajarin itu dan saya juga berhubungan langsung dengan beberapa teman-teman aktivis kemanusiaan, terus NGO kemanusiaan gitu. Dan itu akhirnya saya bisa masuk ke ruang-ruang itu untuk bisa menyuarakan perihal sisi kemanusiaan yang hari ini mungkin hilang atau luntur gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana cara mempopulerkan pandangan saya? Akhirnya saya berkolaborasi dengan berbagai macam lintas medium gitu, lintas disiplin. Nah, itu salah satu saya mempopulerkan pantomim dengan bentuk atau bisa bilang kalau di musik genre yang saya lakukan gitu. Jadi saya tidak menyebut pantomim saya adalah klasik, modern, kontemporer atau sekarang bahasanya independen atau apa gitu. Jadi saya tidak mengkategorikan itu, tapi saya coba untuk hanya bisa coba lakukan dan lakukan gitu, agar pesan melalui bahasa tubuh ini tersampaikan pada masyarakat. Gitu. Oke, baik, terima kasih Kang. Ini saya tadi sempat cari-cari profil Kang Wanggi, lalu kemudian melihat-lihat, saya lihat pernah muncul di Mata Najwa, ini ternyata Kang ya. Iya betul. Oke, boleh cerita waktu itu tentang apa? Atau kita nonton aja bareng? Itu. Ya boleh nanti diakses sambil saya bercerita ya. Oke, siap. Ya. Jadi ketika saya diundang oleh Mata Najwa tahun 2015, itu salah satunya banyak pada saat itu mungkin ada sesi di mana temanya itu penyuruh perlawanan. Jadi saya pun awalnya tidak tahu dengan tema itu. Nah ini yang cukup mengejutkan ketika sampai Jakarta, sampai studio karena taping, kemudian dengan tema penyuruh perlawanan gitu. Nah kemudian saya mencoba untuk mengambil sisi bagaimana ada hal yang telah tiada, yaitu sisi di mana keberanian kecil atau kemanusiaan itu udah tiada gitu untuk bisa mempererat lagi hubungan bersama manusia gitu. Jadi hal itu yang saya coba angkat dengan judul merayakan kematian. Nah, karena saya mencoba untuk menginterpretasikan bagaimana konsep ziarah ya gitu. Konsep ziarah, menziarahi sebuah kuburan atau pemakaman, dan mungkin di sana jadi interaksi yang lain ketika saya mengingat lagi orang-orang pendahulu dengan perjuangannya gitu. Baik. Jadi ya Mata Najwa ini salah satu ruang di mana saya bisa menyampaikan keresahan saya dan keberlanjutan karya serta pemikiran saya yang selama ini saya lakukan. Baik, kita nonton sebentar. Boleh kan? Oke, semoga audionya masuk. Baik.
Mas Wangiman, boleh saya undang untuk duduk? Biasanya memang saya tahu pantomim tidak pernah bersuara, tapi karena ini talk show, jadi saya harus memaksa Anda untuk menjawab pertanyaan. Sekali lagi, tepuk tangan dong untuk Mas Wangi. Pantomim tadi menceritakan apa? Merayakan kematian. Kematian kok dirayakan? Ya. Jadi saya anggap Indonesia kecil, Indonesia besar, dunia ini sudah mati. Karena orang-orangnya sudah tidak bisa lagi merawat ingatan. Sudah tidak bisa lagi membuat dunia ini bahagia. Dan apalah artinya hidup. Mungkin pandangan saya agak sedikit bertolak belakang dengan bentuk-bentuk kehadiran pandangan saat ini. Karena saya mencoba untuk mengingatkan lagi bahwa kita hidup akan tertuju pada satu perayaan, yaitu kematian. Kematian. Jadi pada saat ajal nanti menjemput, itu harus dirayakan. Harus dirayakan. Kalau dalam hidupnya berbuat baik. Iya. Jadi memang Anda selalu mengangkat isu-isu sosial, isu-isu kritik terhadap penguasa yang lalim dan sebagainya, itu dalam karya Anda dalam berpantomim. Ya, dalam beberapa karya saya angkat beberapa isu-isu sosial, kemanusiaan, lingkungan, dan saat ini saya coba untuk masuk pada kesemestaan. Kesemestaan? Ya. Kok berat banget sih? Jadi itu perjalanan panjang saya yang saya alami selama 9 tahun di dunia pantomim. Seringkali justru orang yang berteriak, orang yang berdemo, suaranya tidak didengar. Ya. Kalau Anda tidak bersuara, apakah Anda yakin akan bisa ditangkap pesannya? Saya yakin. Dari Saya mana yakin. keyakinan itu? Jadi bagi saya, pantomim bahasa tubuh yang berbahasa universal. Sama halnya seperti human rights, kemanusiaan. Dia akan berbahasa universal dalam bentuk apapun. Proses kreatifnya seperti apa? Jadi kalau kemudian ada satu isu yang hendak Anda angkat, biasanya proses di balik itu bagaimana menemukan gerakan yang sesuai, mimik yang cocok untuk menyampaikan pesan itu?
Saya meriset, membaca dan mengobservasi apa-apa yang harus saya takar dan ukur untuk saya terjun ke ruang publik. Karena saya sendiri memahami ruang publik adalah ruang yang begitu keras. Kita menjadi hebat, kita menjadi bangsa yang jempolan, kita menjadi... Mantap. Nah, itu tadi penjelasan dari Kang Wanggi dan juga sedikit cuplikan ya tentang bagaimana karya-karya Kang Wanggi selama ini. Tapi saya dengar juga ada kemarin sebetulnya yang nyambungin kita dengan forum ini adalah Kang Sigit, karena ternyata Kang Wanggi juga terlibat sebagai fasilitator atau yang volunteer di pusat primata, rehabilitasi primata di Ciwidey, Kang ya. Boleh sedikit diceritakan tentang itu, Kang? Ya, salah satunya saya terlibat di satwa liar dan lingkungan itu. Ternyata pantomim bukan hanya melulu bicara tentang manusianya, tapi juga sekitarnya gitu, termasuk satwa dan habitatnya gitu. Jadi akhirnya saya masuk kepada bagaimana saya melakukan gerakan-gerakan pantomim seperti satwa liar gitu. Karena saya juga mendapat beberapa data-data otentik dari teman-teman satwa liar, terutama adalah perdagangan-perdagangan liar yang ada di Indonesia dan di luar. Itu sangat membuat habitat mereka atau satwa liar itu sendiri punah gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk saya melakukan gerakan-gerakan mentransfer gerakan-gerakan binatang pada tubuh saya melakukan itu gitu. Sebelum saya turun langsung gitu untuk menghibur dan untuk menyadarkan gitu. Nah, salah satunya itu. Jadi saya melihat dulu bagaimana perdagangan yang sebenarnya gitu, yang terjadi ternyata sangat mengerikan dan ironis gitu ya. Nah, salah satunya itu gitu. Jadi saya mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman konservasi juga perlindungan satwa liar. Salah satunya adalah pantomim bisa menjadi sarana edukasi untuk menyampaikan pesan melalui seni gitu. Baik. Kang Wanggi, udah ada beberapa pertanyaan ini di... Iya. Kalau kita mungkin satu persatu aja ya. Iya, boleh. Teman-teman lain yang kalau ada pertanyaan atau ada apapun yang mau ditanyakan atau direspon, kalau sedang tidak sempat, boleh langsung ditulis aja di Zoom chat ya di bawah ya. Kita mulai dari yang pertama, Kang. Gimana caranya membuat pantomim lebih populer atau latihan dan penampilannya lebih mudah diakses oleh masyarakat luas? Ya, oke. Jadi bagaimana cara membuat pantomim populer? Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi yang hadir hari ini. Gitu. Jadi saya benar-benar memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah sosial media. Nah, bagaimana saya bisa membawa ke ranah seni saya yang bisa ditonton langsung, kemudian saya sebarkan di sosial media gitu. Nah, namun saya tidak menjadikan teknologi ini sebagai bagian dari kecanduan saya, tapi bagaimana teknologi menjadi alat saya untuk bisa menyebarkan apa yang terjadi di kehidupan nyata gitu. Nah, itu bagian dari bagaimana saya memopulerkan pantomim gitu. Dan salah satunya saya melakukan perjalanan-perjalanan pantomim atau perjalanan-perjalanan seperti semacam tour tapi dengan low budget gitu ya. Jadi dengan ongkos hemat saya melakukan perjalanan-perjalanan sejak tahun 2009 sampai hari ini pun saya masih melakukan tur-tur kecil
yang dimana itu banyak pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang dari berbagai macam lintas disiplin. Nah, gerakan-gerakan yang saya lakukan di pantomim sendiri itu hasil dari pembacaan saya terhadap ruang yang saya temuin gitu. Nah, jadi ada hal otentik di sana. Saya belajar banyak ketika saya sendiri juga mengalami hal-hal yang tidak terduga di tempat-tempat itu. Gitu. Bahkan ada peristiwa-peristiwa yang saya alami berkaitan dengan hal yang dimana saya bilang agak sedikit ke alam lain gitu ya. Jadi ada energi atau interaksi dengan alam lain gitu. Nah, ini pun juga saya selalu mensiasati itu dan menemukan hal itu gitu. Jadi ternyata pantomim bukan hanya bicara tentang manusia dengan manusia, tapi juga dia antara manusia dengan alam, kemudian dengan alam lain gitu. ini agak goyah gitu. Tapi itu yang saya temuin gitu. Ini menyadarkan saya sendiri untuk coba untuk berbuat baik sendiri, belajar lagi pada akhirnya gitu. Jadi ada unsur-unsur spiritualitas juga ternyata dalam pantomim. Iya, iya betul. Oke, baik. Karena di sana mungkin ada ini, Kang Patria. Jadi di sana ada bentuk algoritma gitu ya. Jadi ternyata gerakan-gerakan itu juga bukan hanya gerakan-gerakan yang dilakukan hanya sehari-hari, tapi gerakan-gerakan yang secara alamiah muncul ketika trance atau bahasanya trance di atas panggung gitu. Tapi cerita itu sudah dikonsep dan sudah menjadi baku, namun ada bentuk-bentuk kalau orang melihat akan menjadi bentuk improvisasi atau spontanitas gitu. Yeah, the magic of stage ya. Yeah. Ada hal-hal yang di luar ekspektasi seringkali terjadi di panggung ya. Betul. Oke, ini praktis nih Kang. Profil Akang di dunia maya di invitation ada ya. Di invitation silakan ada Instagramnya, dari Instagram bisa nyambung ke kontaknya atau kalau butuh kontaknya bisa kontak saya. Lalu kemudian apakah ada channel YouTube khusus? Ada Wanggi Hood Doc. Oke, Wanggi Hood DOC. DOCS. DOCS. Oke. Silahkan, mohon Kang Adi jadi volunteer ditulis di chatroom. Wanggi Hood Doc DOCS. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membuat gerakan-gerakan dalam pantomim sesuai dengan tema atau pesan yang ingin disampaikan? Ini mungkin proses kreatif yang tadi, Kang. Ini banyak peserta di sini adalah fasilitator, trainer, coach, yang ketika membaca judul poster kita itu langsung, wah, apakah benar ini bisa dipakai untuk sebuah proses memfasilitasi atau menyampaikan value kepada peserta kita gitu. Itu mungkin kan. Oke. Jadi gerakan-gerakan yang saya lakukan adalah gerakan yang saya mix dari gerakan keseharian, juga gerakan yang alami hadir di atas panggung gitu. Dan juga ada yang dilatihkan gitu. Jadi gerakan-gerakan ini saya temukan melalui pembacaan ruang dan pembacaan dari bagaimana psikologi saya dengan massa gitu. Nah, jadi itu pun harus ada kepekaan dari senimannya gitu ya. Gitu untuk bagaimana bisa mengendalikan penonton agar nyaman dan agar bisa menikmati apa yang dihadirkan gitu. Karena saya beberapa kali juga menjadi kajian dari kampus-kampus atau mahasiswa untuk S1 skripsi dan tesis gitu. Karena lebih banyaknya adalah komunikasi massa gitu. Jadi salah satunya itu gitu. Untuk bisa menyampaikan itu kan saya sendiri banyak bertanya beberapa dari teman-teman senam pantomim itu secara literatur ataupun secara oral seperti ini itu
teman-teman itu hanya bicara tentang copy paste dari blogspot dan artikel gitu. Nah, padahal ini ruang bagaimana bisa pantomim ini adalah literasi yang luas gitu. Dia bisa bicara tentang antropologi, dia bisa bicara tentang psikologi, dia bisa bicara tentang literasinya sendiri, juga dia bisa dari kajian-kajian budaya serta di luar dari ilmu pantomim gitu, atau ilmu-ilmu yang secara langsung berkaitan dengan penelitian-penelitian gitu. Nah, jadi gerakan-gerakan yang saya temukan itu saya amati dan saya simpan di memori, kemudian saya latihkan dengan rutin untuk bisa menciptakan satu cerita yang dimana cerita ini bisa menjadi satu jawaban besar gitu. Jadi karena pantomim itu kan sifatnya imajinasi kan. Jadi bagaimana imajinasi dari penonton ini akan luas gitu, multitafsir gitu. Jadi penonton akan mentafsirkannya lebih luas lagi gitu. Tidak melulu ketika seperti makan sesuatu. Nah, bukan hanya makan manis, pedas ataupun pahit gitu, tapi dia akan luas gitu menafsirkannya gitu. Jadi itu. Jadi gerakan-gerakan saya itu berdasarkan dari pembacaan ruang dan interview terhadap tanya jawab saya terhadap orang-orang di sekitarnya itu. Ya gitu. Halo, Kang Pat. Kalau Mas Sopar itu sudah menjawab, oke. Tapi kalau ada mau pertanyaan lebih lanjut, silahkan di unmute aja. Atau mau menanggapi, Mas Pak Sopar ya. Itu tadi menjawab pertanyaan dari Mas Sopar. Ya, Pak Sopar. Betul. Nggak gampang sih kalau menyampaikan pesan dengan sebuah gerakan. Jadi saya mungkin ke Mas Wanggi, yang agak susah tuh menurut saya adalah gerakan dengan pesan yang mau disampaikan itu membuat sinerginya dan terhadap penontonnya itu yang memang agak sulit. Mungkin agak susah kita, orang awam ya yang nggak tahu pantomim, ini pesan apa sih yang ingin disampaikan seperti itu. Pokoknya di situ sih sebenarnya gerakan. Mungkin Mas Wanggi bisa mencontohkan ke kita bisa mendebat dengan mimik atau gerakan, kita bisa dapat pesan nggak dari situ gitu loh. Iya. Bisa ngasih contoh ke kita nggak kalau mungkin mimiknya seperti ini, pesannya seperti ini, ataupun dengan style ataupun dengan gaya atau gerakan seperti ini, mungkin bisa pesannya bisa kita dapat sampai gitu loh. Oh iya, boleh. Mau. Siap. Oke, nanti kita ada saya mau menyambut teman-teman yang baru pada datang dulu nih ya. Pak Pranajaya, Pak Opai dari Medan nih Pak ya. Ya, Pak Opai dari Medan Pak ya. Setahu saya siap dari Medan. Medan. Ada Bandung juga, Kang Sigit. Pak Alfonsus Simarmata, Jakarta Pak ya. Jakarta. Ya betul, Jakarta. Lalu Ibu Agnes, selamat datang. Mas Eko, selamat datang. Ada Mas Frans Susanto, ini penerjemah bahasa isyarat sering muncul di TVRI. Dia juga mantap. Tertarik nih. Ya. Ibu Rini, fasilitator juga, Pak Riz Triawan, dia juga sangat tertarik dengan ilmu teater katanya. Ya, itu sayanya semua yang baru datang. Baik, kita lanjut. Mungkin karena ini tanpa suara, silakan matikan kamera Anda, ya.
Silakan tebak pesan dari apa yang akan ditunjukkan oleh Mas Wanggi berikut ini. Ya. Gitu kan. Silakan tebakannya itu dijawab di chat di bawah. Kita tunggu jawabannya. 1 menit silakan menebak kira-kira pesannya apa dari penampilan barusan. Silahkan ditebak. Sudah ada. Hidup punya gigi itu repot. Masukin benang dalam jarum. Punya gigi berlubang gak enak banget. Rasa sakit itu segera berlalu dan muncul rasa bahagia. Kita tunggu lagi, masih ada nih pasti. Ada 16 orang di sini. Silakan ditebak apa pesan dari pantomim barusan. Jangan buang-buang makanan. Don't waste food. Termasuk yang masih tersisa di gigi, kalau bisa dikunyah juga. Habis makan enak, ya. Mungkin makan steak. Apa aja bisa dipakai buat bikin enak. Habis enak terus lupa. Oke. Makanan enak. Dan jawabannya adalah bersih-bersih diri itu penting. Masih ada nih. Ini pesan buat saya kayaknya. Kaget menemukan objek baru yang menjadi stimulus untuk eksperimen. Menjadi stimulus untuk eksperimen. Korek kuping bulu ayam itu sesuatu. Bulu ayam itu sesuatu. Nah, ini beda nih. Nikmatnya sisa makanan yang tertinggal. Oke. Kayaknya udah semua. Oh, masih ada. Sebuah benang bisa menjadi multi-tool. Silakan Kang Wanggi deh. Ya. Satu benda untuk semua fungsi. Ya, jadi pesannya itu semuanya yang saya tadi baca di kolom itu semuanya punya tafsir masing-masing ya. Gitu. Nah, namun ada yang saya sampaikan adalah perjuangan itu gitu. Jadi perjuangan untuk menuju kenikmatan gitu. Jadi hal semuanya adalah nikmat gitu, tapi kita perlu ada perjuangan itu gitu untuk kita merasa senang, terus bahagia gitu. Karena ada sisi kenikmatan yang harus disyukurin gitu.
Mantap, luar biasa. Ya, beberapa ada yang nyerempet-nyerempet ya Kang ya. Ya itu dia, betul semua. Semuanya tidak salah gitu. Semuanya punya pendapat dan argumen yang menarik, yang akhirnya saya belajar dari hal-hal itu gitu. Statement itu gitu. Ya. Jadi sebuah karya seni itu makin hebat ketika itu makin multi interpretasi ya. Iya. Makin menjawab interpretasi masing-masing ya. Kita lagi butuhnya apa nih? Oh ternyata itu mengajarkan saya, menurut saya begini gitu ya. Sementara kita tergoda buat pengen ini yang dimaksud oleh senimannya apa sih gitu kan? Ya, seperti tadi ada pertanyaan dari Kang Sopar itu, Mas Sopar. Jadi Mas Sopar kan juga bagaimana gerakan-gerakannya bisa dimengerti gitu ya, dan langsung dipahami. Nah, tapi dalam seni itu kan tidak seluruhnya langsung bisa dicerna atau dipahami gitu. Butuh waktu juga gitu. Sama seperti kita memakan makanan gitu ya. Kalau kita menelan, mungkin rasanya tidak akan mendapatkan proses itu gitu. Tapi kita mengunyah gitu kan. Mengunyah dan menikmatinya gitu. Perlahan-lahan kita akan tahu apa pesan dan rasa dari makanan yang kita makan gitu. Jadi kalau kita langsung menelan secara langsung itu ya sudah selesai gitu, nggak ada lagi yang dipertanyakan gitu. Tapi ketika kita mengunyah, nah itu ada kenikmatan ketika ada rasa pedas, ada pahit, ada bawang sedikit nih, atau ada jahenya atau ada rasa di makanan itu gitu. Mas Wanggi nanya dong. Oh iya boleh. Mas Wanggi ketika pertunjukannya kita ngomongin soal interpretasi ya. Kalau misalnya terlalu liar apa nggak bahaya? Maksudnya gini, kan Mas Wanggi sebagai senimannya memberikan suatu pertunjukan tadi tuh. Misalnya saya sebagai orang awam yang nonton, interpretasi saya bisa macam-macam dong. Dan interpretasi teman saya sebelah yang nonton juga bisa macam-macam dong. Betul. Nah, bisa beda gitu. Kalau kita interpretasinya nggak sama, terus menjadi liar, apakah tidak berbahaya? Apakah sebelum tampil harus di framing dulu kah atau bagaimana gitu? Ya, pada akhirnya ya. Oke. Ya, Mbak Mila. Jadi pada akhirnya kita harus tahu di mana kita berada gitu, ruang gitu ya. Termasuk saya ketika berada di ruang bersama anak-anak gitu ya. Nah, tapi itu pun juga saya tidak bisa menyalahkan ketika di sana ada anak-anak. Gitu. Pasti ada hal-hal yang sifatnya dekat, gerakan-gerakan yang dekat dengan mereka gitu. Karena sejauh ini kan saya juga mayoritas banyak sekali yang saya lakukan itu bersama para teman-teman atau apresiator seni pertunjukan yang sudah kritis gitu ya, atau sudah cerdas gitu menangkap sebuah fenomena gitu, dan juga yang sudah tahu pembacaan saya, karya-karya saya berbicara apa saja gitu. Jadi itu pun tidak menjadi soal, biarkan liar dan menggeliat gitu, karena kalau ketika liar ini juga bisa terkontrol itu baik, namun ketika liarnya tidak bisa terkontrol dan lepas itu bisa gelo gitu kan. Gitu. Jadi perlu ada kontrol juga, saling mengingatkan lah pada intinya. Iya, jadi saya nggak tahu kalau di pertunjukan yang sesungguhnya pantomim ada interview setelahnya nggak, seperti di Mata Najwa itu kan? Ya, itu sebenarnya biasanya ada Mas. Okay. Ada diskusinya ya, sharing diskusi ada gitu. Kesimpulannya gitu, konklusinya ada gitu Mas setelah ada, selesai? Ada. Biasanya beres pertunjukan ada diskusinya, sharing gitu, diskusi. Gitu. Juga ada sesi di mana si penonton request gitu kan. Gitu, dengan misalkan memancing. Nah, itu akan melakukan memancing dengan cara yang berbeda gitu. Baik. Ini berkaitan bahwa dunia ini bukan milik kita saja. Dunia ini harus kita lestarikan untuk generasi selanjutnya nih. Pertanyaannya nih,
setelah sekian lama berprofesi sebagai namanya pantomimers atau sebagai seniman pantomim, Pak, bisa. sebagai seniman pantomim, gimana sih minat anak-anak terhadap seni pantomim? Ada nggak upaya khusus atau event yang akan lakukan untuk pengenalan seni ini kepada anak-anak? Atau ada komunitasnya nggak sih? Mungkin kalau bahasa saya, ada grup WhatsApp para pantomim nggak sih? Para seniman pantomim gitu ya? Silakan, Kang. Ya, jadi ada salah satu lokakarya yang dilakukan oleh beberapa seniman pantomim terhadap anak-anak gitu, untuk generasi selanjutnya gitu ya. Nah, juga ada ruang di mana yang sudah disediakan tiap tahunnya itu ada festival lomba seni siswa nasional gitu. Nah, ruang itu yang digagas oleh Mas Septian, namun kan baik lagi pada kenyataannya atau pada realitasnya, itu kembali lagi pada si anak gitu. Karena kan kalau kita melihat seni ini sendiri kan juga pelakunya bisa dihitung dengan jari gitu kan. Para pelaku dan senimannya bisa dihitung dengan jari dan juga dengan jam terbang serta jejaring yang mereka punya gitu. Nah, jadi ada ruangnya gitu. Ada grup WhatsApp-nya ada, asosiasinya ada, organisasinya ada gitu. Jadi di dunia ini ada organisasi yang menaunginya yaitu World Meme Organization. Nah, kebetulan saya ditunjuk menjadi salah satu anggota untuk terus produktif dan menyebarkan perkembangan pantomim di beberapa negara yang hari ini sedang produktif dan muncul generasi-generasi muda baru gitu. Gitu. Jadi setiap seniman pantomim punya porsi untuk masuk ke ruang-ruang yang untuk bagaimana bisa mengedukasi dan mengontrol generasi yang sedang berjalan ini. Termasuk saya sendiri juga kepada generasi muda di bawah saya atau di atas 5 tahun, itu saya juga selalu memberikan edukasi-edukasi untuk bagaimana seperti halnya melakukan kritik, melakukan penyadaran, melakukan ingatan terhadap sebuah persoalan gitu. Nah, untuk anak-anak sendiri juga ada koridornya gitu, ada porsinya. Para seniman pantomim punya ruang itu gitu untuk bisa mengedukasi anak-anak ketika jangan jajan sembarangan gitu. Nah, tema-tema yang hadir atau yang ada di kalangan anak-anak gitu. Karena itu sendiri hubungannya akan berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh anak-anak gitu. Karena saya sendiri harus menanggalkan sisi ego saya atau sisi kritis saya terhadap hal itu gitu. Tapi itu pun harus kita jadi anak-anak gitu. Kita harus jadi anak-anak untuk bisa masuk ke dunia mereka gitu. Kita harus jadi anak muda yang hari ini kritis dengan persoalan-persoalan negaranya untuk bisa menjadi diri mereka gitu. Jadi apa sih yang diingin oleh setiap generasi itu gitu. Oke, baik. Gitu, Mas Patria. Terima kasih, Kang Wanggi. Di sini ada hadir juga Mas Sigit Rimba. Ya. Halo Mas Sigit. Mas Sigit ini adalah saksi dari Kang Wanggi yang menjadi fasilitator dan promotor untuk supaya anak-anak kesimpulan akhirnya adalah ya, betul. Jangan pelihara binatang liar di rumah gitu ya. Itu ya, kesimpulan akhirnya. Betul. Boleh nggak Kang Sigit kasih apresiasi gimana sih cara Kang Wanggi selama ini dengan pantomimnya menyentuh hati anak-anak itu sehingga pulang itu punya semangat untuk jadi duta primata ya. Yang banyak dari primata-primata di tempatnya Mas Sigit, tempat rehabilitasi Mas Sigit itu tidak bisa dikembalikan lagi ke alam liar karena sudah terlalu lama di kerangkeng yang kecil, di kandang yang kecil, makanan yang enggak sesuai dengan makanan mereka. Silakan Kang Sigit. Halo, cek. Salam buat semuanya. Halo, Kang Jelas, Sigit. suara saya jelas? Ya, ini
awal pertemuan sih agak kaget gitu, datang seseorang mengaku jadi volunteer dengan kumis yang cetar gitu. Saya juga nggak kenal siapa Kang Wanggi. Nah, pas ketika datang, karena kita terbuka untuk siapapun yang belajar, yang saya aneh dia cuman keliling ke kandang, diem cukup lama ngeliatin, baru tanya ke rekannya yang bawa ke tempat kami, itu apa maksudnya diam depan kandang ngeliatin oa, ngeliatin surili gitu. Ternyata proses apa ya, mungkin ini ya, observasi gerakan-gerakan yang akhirnya kita ngobrol lebih jauh, dibuatlah sebuah event mengumpulkan volunteer, mengumpulkan masyarakat dan anak-anak sekolah di satu tempat, kemudian kita cerita tentang hewan, tentang hutan. Di akhir acara, Kang Wanggi ini datang dengan dupanya, dengan ranting-rantingnya, anak-anak kaget juga. Kaget, tidak ada yang berbicara satupun, tapi di akhir kegiatan, oh semuanya tepuk tangan meriah gitu. Walaupun kita bertanya-tanya, ini ngapain nih orang mukanya dilukis terus bergerak-gerak gitu, terus bawa-bawa bau-bauan, kan ya namanya di kampung kan, kalau ada yang bau-bauan dupa dan lain-lain, langsung spiritualnya atau serasa ada sesuatu lah, hal-hal spiritual. Intinya itu, jadi Kang Wanggi mengenalkan gerakan-gerakan yang dia observasi di kandang, dia observasi di hutan, disampaikan ke anak-anak, dan anak-anak bisa nyampainya, oh kita nggak boleh pelihara, hutan harus dijaga. Itu menarik walaupun dia tidak bercerita gitu. Di akhir sesi, tadi ceritanya sedikit ya, sharing season ya Kang Wanggi dulu ya, waktu kita bikin acara Surili, Suara Pelestari Lingkungan. Nah, mungkin itu sih, jadi awal perkenalan itu, sampai dia Kang Wanggi rutin datang ke tempat kami, observasi, kita tukar cerita, sampai ada tamu kami dari Inggris, terkesima juga ngelihat penampilannya, ini ikonik katanya. Saya senang dengan kumisnya. Terima kasih, mungkin itu Kang Patrick. Baik, terima kasih Kang Wanggi. Jadi volunteer sekarang di Pusat Rehabilitasi Primata. Cuma ada di Pulau Jawa, cuma ada di Ciwidey buat yang belum tahu. Tidak bisa dikunjungi karena harus steril dari manusia. Ada pertanyaan lain lagi juga nih Kang ya. Apakah unsur-unsur spiritual juga dialami oleh praktisi-praktisi pantomim dari Eropa lain misalnya? Ternyata yang saya baca dengan sejarah dan literaturnya, ternyata itu juga dialami oleh para pelaku-pelaku seni pantomim di luar sana gitu. Namun dengan cara pendekatan yang berbeda mungkin, kulturnya kali ya gitu. Jadi salah satunya adalah inspirator saya, Marcel Marceau. Jadi dia menemukan perjalanan spiritualnya atau melakukan hal spiritual di pertunjukannya itu dengan cara hening gitu ya. Jadi meditatif gitu, sifatnya dari meditatif. Gitu. Nah, karena dia menemukan dengan cara-cara mungkin ada seperti yoga gitu kan, seperti mediasi. Gitu. Nah, jadi komunikasi yang dia lakukan adalah komunikasi hening gitu, yang itu juga dilakukan oleh pantomim gitu. Jadi spiritual itu muncul dari keheningan itu sendiri. Gitu. Bahasa itu muncul dari keheningan itu sendiri. Gitu. Mungkin yang saya juga tadi jelaskan di Mata Nazwa, pantomim saya ada agak sedikit bertolak belakang dengan kehadiran pantomim hari ini. Gitu. Karena saya juga berasal dari Cirebon, juga punya karakteristik spiritual juga yang kuat juga di sana. Jadi bagaimana saya juga membawa akar budaya saya untuk bisa tampilkan di ruang seni pertunjukan seperti pantomim ini. Gitu. Jadi jawabannya adalah ada beberapa pelaku yang melakukan itu. Gitu. Bahkan sekarang sendiri banyak beberapa pelaku pantomim menanggalkan belang-belang untuk bisa menciptakan karakter budaya masing-masing. Gitu. Karena mereka mengetahui bahwa pantomim itu bahasa universal. Gitu. Jadi mereka bisa juga tur ke beberapa negara untuk menemukan jati diri atau akar budaya masing-masing dan menjadikan penemuan-penemuannya itu menjadi karakternya diri sendirinya gitu. Oke, mantap. Terima kasih, Kang.
Apakah itu menjawab pertanyaan? Kalau tidak, silakan dilanjutkan ya dengan pertanyaan lanjutan. Sementara kita skimming nih pertanyaan berikutnya atau respon. Ini nanti ada permintaan di akhir, ada nggak karya terbaru Kang Wangi Hud sesuai dengan situasi terkini corona nih kan pada di rumah dan lain-lain. Nanti mungkin di akhir ya, di akhir kita tunjukkan itu, tapi sementara kita menjawab ini. Ini ada tadi seperti yang saya bilang tadi, penerjemah isyarat yang sering di pojok kanan TV itu. Ada nggak tips atau pesan Akang agar para relawan ini, para penerjemah bahasa isyarat ini yang baru mau dan mulai muncul di Indonesia ya, mulai berani mengekspresikan sebuah informasi dengan gerak tubuh, mimik, dan ekspresi wajah sehingga kami bisa lebih all out lagi dalam menyampaikan pesan. Jadi godaannya ya menyampaikan bahasa isyarat aja tanpa ekspresi gitu. Tapi sebenarnya kan lebih bagus kalau dengan ekspresi juga seperti ngomong kayak manusia biasa. Gitu Kang, ada tips nggak agar pesannya lebih sampai gitu? Dari Mas Frans. Salah satunya, Mas Frans. Salah satunya saya selalu memperhatikan juga teman-teman yang melakukan dengan bahasa isyarat gitu ya di TV-TV gitu ya, yang di pojok gitu kan. Jadi karena mungkin dari beberapa kita tidak mengetahui bahasa isyarat itu gitu kan, tidak mempelajari betul bahasa isyarat itu, akhirnya kita tidak mengerti gitu ya. Tapi kalau kita mempelajari bahasa isyarat yang sudah baku gitu kan, yang sudah ada dalam kamus bahasa isyarat sendiri, itu akan mengerti gitu. Nah, saya sangat hormat dan angkat topi buat teman-teman yang melakukan hal itu, karena itu adalah bagian dari komunikasi nonverbal yang bisa dibuka aksesnya seperti apa ya, hal yang inklusif gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyebarkan itu pada teman-teman teman tuli gitu ya. Karena itu pun juga salah satu upaya saya juga yang saya alami dengan berteman dengan teman-teman di teman tuli, disabilitas gitu kan, Down syndrome. Nah, itu saya juga melakukan hal itu gitu. Namun ada perbedaan antara pantomim dengan bahasa isyarat gitu. Karena bahasa isyarat ini sudah yang dilakukan oleh teman-teman tuli itu sudah baku dengan edukasi yang didapat dari sekolahan gitu. Nah, pantomim ini dia benar-benar melihat dari bagaimana dia menyerap dari lingkungan sekitar dengan kondisi sekitar gitu. Bahkan itu dia biasanya menceritakan perasaan personal gitu kan. Nah, ini yang membeda karena saya juga menemukan ketika melakukan obrolan dengan teman yang ada di Bali, dia juga salah satu guru bahasa isyarat di SLB. Ternyata antara bahasa isyarat satu tempat dengan tempat lain itu berbeda gitu. Seperti ibu gitu, ayah gitu. Nah, itu berbeda gitu. Jadi ini pembelajaran juga buat saya belajar banyak juga. Akhirnya ternyata bahasa yang dilakukan oleh pantomim itu adalah bahasa gestur gitu. Yang selalu kita lakukan tiap hari adalah bahasa gestur, memanggil tukang bakso gitu, atau memanggil teman kita gitu, atau melakukan tos, melakukan sambutan sapaan gitu. Nah, dan berbeda juga yang dilakukan oleh teman-teman teman tuli gitu ya. Karena tepuk tangan di teman tuli dengan tepuk tangan di seperti kita yang normal itu berbeda gitu tepuk tangannya gitu. Tepuk tangannya begini, teman-teman tuli. Nah, kalau kita kan begini. Nah, itu menarik untuk menjadi materi dan kita belajar untuk bisa mengetahui bahasa isyarat yang sebenarnya ternyata pantomim adalah bahasa gestur. Nah, dan mereka melakukan bahasa dengan isyaratnya, gitu, dengan kode-kode, dengan simbol-simbol gitu. Jadi ini yang kadang kita tidak mengikuti perkembangan dari teman-teman tuli gitu. Kalau kita belajar bahasa isyarat sama teman-teman tuli, itu kita akan bisa mengerti beberapa simbol-simbol gitu ya, simbol tangan gitu, simbol jari dan abjad yang mereka lakukan gitu, di pelajaran bahasa isyarat itu gitu. Jadi saya hanya memberi saran, coba karena sudah teman-teman lakukan gitu,
teman-teman bisa melakukan ekspresi mimik mungkin. Ekspresi mimik misalkan pantomim gitu ya. Ya bisa sekali ya, bisa sekali. Tinggal bagaimana baik lagi bagaimana kebutuhannya itu kan. Gitu. Jadi kebutuhannya diperuntukkan untuk apa gitu. Gitu kan sama seperti halnya kita beli seblak gitu hanya untuk menikmati pedasnya doang kan nggak menarik gitu ya. Atau kita seblak satu warung seblak dengan warung seblak lain kan berbeda-beda bumbu dan racikannya gitu. Nah pantomim sama seperti itu, ruang dan kebutuhannya seperti apa gitu. Gitu Mas Patria. Mantap. Oke. Ada yang mau menanggapi dulu sampai sini? Silahkan. Mila mungkin Mila. Mas Wanggi. Ya, Pak Eko. Oke. Kalau misalkan seperti ini, kan ada ini udah jadi berita nasional, Glenn Fredly dipanggil Tuhan ya. Ya. Kadang bagaimana misalkan membuat terjadi hari ini gitu ya. Jadi itu pun sama seperti halnya kita merasakan ketika yang peristiwa saat itu terjadi, misalkan kematian Glenn Fredly. Nah itu kita bisa menginterpretasikan bagaimana ketika kita kehilangan seseorang yang terkasih gitu ya, yang kita cintai gitu, atau yang menjadi inspirasi kita dalam hidup kita gitu. Nah, karena saya sendiri juga mengalami hal itu ketika kedua orang tua saya tiada gitu, orang tua saya meninggal gitu. Jadi saya sendiri merasakan kekuatan di mana ini hilang semua. Namun bagaimana kita juga bisa mengontrolnya gitu, mengontrol untuk tidak berlebihan gitu kan. Tetap kita bisa menyampaikan itu gitu dengan ekspresi duka citanya gitu Pak. Jadi kita sangat bisa misalkan gitu. Nah kan saya contohkan ya gitu Pak. Oke, keren banget. Thank you. Jadi ternyata ada semacam bahasa universal ya, bahasa universal dalam gerak gitu ya, kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Mantap Pak Eko, terima kasih. Ini saya nggak ngelihat nih, saya ketinggalan nih. Pak Eko ekspresinya apa nih? Kata Mas Sigit katanya ekspresinya Mas Eko keren banget. Bagus Pak Eko. Jadi mimik, semua pengen berpantomim ya. Tinggal pakai mika Pak Eko. Kami sempat berdiskusi tadi saya dan Kang Wanggi, apakah kita buat breakout room terus kita semua pantomim di semua grup gitu masing-masing dengan ekspresi terbaik dengan pesan terbaik. Terus kemudian jangan ntar pada takut. Ya, tapi akhirnya memang kalau kita mau pakai ini sebagai tools kita untuk seperti Kang Wanggi memfasilitasi pendidikan cinta alamnya
juga bisa melengkapi apa yang kita katakan dalam presentasi. Bahkan juga kalau di pantomim apakah juga ada pindah lokasi, ya kan? Ketika kita berbicara menjadi si A yang mungkin otoriter dan si B yang harus mendengarkan. Tapi bahkan dalam fasilitasi apapun, saya kira kan kita juga perlu memberi contoh atau hal seperti itu ya. Tapi dan itu bisa diungkapkan juga dengan gerak, digaris bawahi dengan gerak penekanannya. Apa kira-kira juga itu make sense, Mas Wanggi? Ya sangat make sense, Pak Eko. Jadi bahasa tubuh kan bahasa yang paling jujur ya, gitu. Sama seperti halnya kita gerak gerusu atau kita akan terlihat gitu, terburu-buru, juga gerakan tidak tenang dan tidak nyaman bagi satu lingkaran gitu ya, atau satu tongkrongan gitu, kita akan terlihat gitu. Jadi gestur itu juga kita bisa baca di sekitar kita gitu, teman-teman terdekat kita terutama gitu. Nah, itu akan bisa kita baca ada apa gestur terhadap teman kita gitu. Jadi itu sangat bisa memungkinkan untuk kita bisa membaca kawan kita misalkan sedang terburu-buru atau ditunggu oleh temannya di suatu tempat gitu. Nah itu pasti ada gestur yang berbeda gitu. Nah bahasa nonverbal atau bahasa tubuh itu bahasa yang paling jujur yang selalu disebarkan oleh teman-teman pantomim ya. Karena ketika bahasa tubuh yang kita lakukan itu ragu-ragu atau tidak yakin, nah itu akan menjadi nilai yang terbalik atau akan berbeda nilainya gitu, atau pembacanya akan berbeda gitu. Jadi pantomim itu bagian dari komunikasi bahasa tubuh melalui gerak, kira-kira gitu. Iya. Thank you. Betul Pak Eko. Oke, kita dikejar materi nih. Ada banyak pertanyaan, tapi kita lanjut aja supaya lebih lengkap, Bang ya. Pantomim sebagai media terapi, bagaimana ini bisa dijelaskan, Kang? Ya, pantomim itu sebagai media terapi, salah satunya ketika saya melakukan tahun 2012 itu saya melakukan pantomim di anak-anak Down syndrome dan autis. Nah, itu pembacaan saya memang agak lama. Saya baru sadar ketika taruhlah 1 bulan, 2 bulan jauh dari mereka. Tapi ada cerita di mana ketika di hari H itu, di hari pelaksanaan ketika saya workshop pantomim di teman-teman Down syndrome dan autis, sebelum saya menggunakan make up pantomim atau sebelum melakukan pantomim, itu mereka yang notabene teman-teman Down syndrome, autis itu kan fokusnya kemana-mana gitu kan. Nah, terus saya menemukan ketika gurunya itu bertanya pada saya, ada satu anak yang susah untuk dibuat fokus gitu, atau dibuat tenang. Nah, akhirnya saya mencoba biarkan satu anak ini, dan saya mencoba untuk mengalir terhadap suasana pada saat itu gitu. Nah, kemudian anak ini ketika saya memakai make up dan dia mencoba untuk ikutin dan dia bertanya-tanya ini buat apa. Kemudian saya mencoba untuk memakaikan make up ini kepada anak itu. Nah, kemudian anak itu tertarik dan mencoba make up dan bermain pantomim gitu, melakukan gerakan-gerakan yang dia inginkan gitu. Nah, pembacaan gurunya ternyata anak ini ketika adanya lokakarya atau workshop itu, anak ini lepas dan bebas dari apa yang jadi kebiasaan gitu. Yang biasanya dia kalau ada materi dia akan keluar dari ruangan, atau dia tidak ikut, atau dia ngambek atau keluar lah pokoknya. Dan ketika saat itu materi saya dia tenang dan mengikuti suasana gitu. Nah, selang waktu ada 1-2 minggu
itu saya mendapat kabar dari gurunya, ternyata efek dari atau dampak impact dari workshop itu dia mendapat di mana satu titik di rumahnya dia melakukan gerakan-gerakan yang sudah pernah dilakukan di workshop gitu. Nah ini laporan dari orang tuanya gitu. Jadi secara langsung pelatihan-pelatihan yang dilakukan itu saya tidak memikirkan impact tapi kemudian berdampak pada si anak-anak itu gitu. Jadi dia akhirnya melakukan pantomim di rumahnya gitu dan orang tuanya malah kebingungan. Ini adik lagi ngapain sih gitu. Ternyata mereka melakukan pantomim gitu. Nah, itu menjadi terapi karena mereka bisa mengikuti proses dan menjadikan dirinya untuk bisa sembuh dari apa yang ada di dalam tubuhnya gitu. Mantap. Gitu, Pak. Apakah menjawab Mas Ristiawan ya? Mas Ristiawan Lanang. Atau mau ada pertanyaan lebih lanjut lagi atau apresiasi terhadap penjelasan barusan? Silahkan Mas Ristiawan. Oh jempol bro, Cina. Oke. Oke baik. Wanggi sendiri. Ya, salah satunya kita bisa mengontrol dan tahu porsi serta kapasitas tubuh kita gitu. Dan kita pasti akan tahu di mana kinerja tubuh kita bergerak gitu. Jadi ketika kita bisa bertemu dengan diri kita sendiri, kita bisa tahu kapasitas seperti apa yang harus kita bisa berikan gitu. Untuk kita bisa menemukan, oh saya seperti ini gitu. Nah berarti saya masih terus belajar pada diri untuk bisa belajar banyak dari luar itu gitu. Nah kemudian saya bisa menjadikan diri saya sebagai bagian dari orang lain untuk bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Nah kita karena itu kan proses ya, jadi proses itu kan akan kita alamin dengan tantangan, dengan hambatan, dengan resiko-resiko yang kita alami selama proses perjalanan yang bagaimana kita akan menemukan diri kita sendiri gitu, sesuai dengan apa yang kita sukain dan kita cintain. Mantap. Baik, terima kasih Kang. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan lain? Ini ada fenomena Kang. Pada saat tadi Kang Wanggi menampilkan beberapa kali pantomimnya, itu audiens wajahnya ikut mirip-mirip menyon-menyon itu Kang. Itu fenomena apa itu Kang? Ya itu yang mungkin saya tadi ngobrol sama Mas Patrick, jadi itu transfer impresi ya. Jadi kita pasti punya kinetik itu gitu. Sama seperti halnya kalau kita sadar kayak apa ya, desain itu ada bersin gitu ya. Ketika ada ngantuk, orang sebelah atau dua orang sebelah kan ngantuk gitu. Nah itu ada energi gitu. Dan itu pasti akan greget juga sih. Ada kegergetan yang pengen ngikutin nih. Nah tapi itu pun harus dikontrol juga, barangkali kebablasan gitu, menyon-menyonnya. Oke, baik. Kang, kalau mau kontak langsung atau panggil Kang Wanggi untuk pertunjukan atau untuk menggugah anak muda sekarang supaya ini sebagai alternatif profesi juga kan? Ya. Itu boleh nggak si kontaknya di-share di chat? Ini ada beberapa yang ngomong. Oh boleh. Siap, nanti saya masuk chat. Ya. Itu lalu kemudian kita ada di penghujung acara kita. Kita sudah hampir 1 jam, hampir 2 jam ini kan di sini ya. Waduh. Biasa cepet tidak banget ya. 1 jam 49 menit. Ya. Ya. Sementara Kang Wanggi mempersiapkan penampilan terakhir tadi,
yang up to date sesuai dengan situasi terkini. Ada pertanyaan ini berhubungan dengan badut, mungkin bisa jadi diskusi kita bersama. Oh ya. Apa bedanya pantomim dengan badut? Apakah seni pantomim sering dipraktekkan oleh badut? Apakah itu aliran tersendiri? Silakan, Kang. Ya, jadi pantomim itu bukan badut, tapi keduanya sama-sama menyebarkan kebahagiaan, menyebarkan nilai-nilai kehidupan gitu ya, menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, menyebarkan hal-hal yang sifatnya baik gitu. Nah, dan bagaimana kalau di pantomim ada beberapa gerakan atau gestur dan beberapa tempo yang terjadi dalam waktu tertentu gitu. Jadi humornya itu ada humor yang berjalan, kita akan menemukan sisi humornya gitu. Nah, dalam perjalanan itu kita akan menemukan sisi humor dan leluconnya, lucu-lucunya gitu. Namun di perjalanan itu tetap kita menyebarkan hal-hal itu gitu, hal-hal yang sifatnya menyebarkan kebaikan, nilai kehidupan, nilai kemanusiaan, sosial gitu ya. Nah, namun di badut sendiri itu karena badut juga salah satu ilmu yang berbeda dari pantomim, namun disiplin tubuhnya lebih empower gitu ya, lebih punya power karena dia terus bergerak gitu, dia terus bergerak untuk bisa menghadirkan tawa gitu ya. Nah, dan badut sendiri juga punya ornamen dari dalam tubuh itu kan berbeda gitu. Jadi perangkat-perangkat tubuhnya berbeda, ada hidung besar gitu, alis, mungkin topi, baju kebesaran gitu. Nah, seperti Charlie Chaplin itu dia clown, tapi punya disiplin tubuh dan cerita yang masuk pada ranah pantomim gitu. Nah, dan dia juga menyebarkan pantomim melalui karya-karya filmnya gitu. Nah, itu pun disebut Bapak Pantomim juga Bapak Badut dunia gitu kan. Jadi dia bisa masuk keduanya gitu. Dari Chaplin ini gitu. Itu jadi badut itu ilmu yang berbeda tapi punya cara menyebarkan kebaikan yang sama gitu. Memang banyak hari ini kita melihat badut-badut yang menakutkan gitu ya. Menakutkan anak-anak, juga ada yang badut yang bisa menyebarkan kegembiraan gitu. Namun di teman-teman badut sendiri juga pada akhirnya ada literasi-literasi yang mereka tidak membaca ataupun literasi yang belum mereka dapat gitu ya. Jadi ilmu-ilmu bagaimana langsung seperti ibaratnya teman-teman badut, banyak saya mendapat laporan banyak teman-teman badut itu tidak banyak teman-teman yang hobi membaca gitu. Nah, ini juga agak kerepotan karena membaca itu kan bukan hanya membaca buku, tapi juga membaca ruang-ruang sekitar atau tempat-tempat sekitar. Salah satunya adalah bentuk-bentuk kontribusi terhadap persoalan apapun untuk bisa memberikan solusi kecil minimalnya. Jadi ada tindakan kecil terhadap fenomena atau peristiwa itu. Salah satunya kolaborasi. Nah, banyak dari teman-teman badut itu ada yang masih belum melakukan jejaring seperti itu gitu. Nah, ini upaya saya juga bersama teman-teman badut untuk bisa terkoneksi dengan teman-teman lain gitu. Untuk bisa teman-teman badut bisa terangkat ini. Gitu. Soalnya banyak teman-teman badut kayak akhirnya pada ranah proyek-proyek doang gitu. Ternyata ada Charlie Chaplin juga di Garut zaman dulu pernah tampil katanya. Iya, pernah ada. Dia liburan ke Garut. Ke Bali, Garut, Surabaya. Mas Wanggi. Baik, teman-teman. Iya. Kalau seni patung kayak kita suka lihat di Bandung tuh, di mana ya? Asia Afrika. Ya, Asia Afrika. Kalau di Jakarta di Kota Tua. Di Kota Tua. Itu apakah masuknya ke street pantomim atau gimana ya? Mereka humanoid. Humanoid, jadi manekin gitu. Human manekin gitu. Mereka cuma diam.
Nah, jadi kalau di luar itu kan street performance gitu. Gitu. Yang bisa ngambang di udara itu ya, yang Ya, terus itu. di cat silver semua. Ya silver, ya betul, milenium itu. Oh, itu nggak masuk Emas. pantomim ya? Ya, itu masuk street performance. Humanoid sebutnya. Oke, baik. Teman-teman silahkan istirahat setengah menit. Minum dulu supaya Boleh. sebelum kita menonton pertunjukan closing dari Kang Wangi. Kang Wangi lagi persiapan kayaknya. Make up dulu dong, make up. Ya, kalau Charlie Chaplin muncul di Garut lagi sekarang itu baru serem ya. Horor. Oke, baik. Ini ada ABC Counting and Nursery Rhyme. My first book. Tunggu. Dia mau tonton nggak ini? Oke. Ready Kang Wangi? Oke. Perlu musik? Enggak usah. Oke. Satu, saya bilang ini ya. Kamera on, salah. Lighting on. Kamera rolling. And action.
Oke. Oke, silakan beri judul pada penampilan barusan. Luar biasa jawaban-jawabannya ya. Jawabannya luar biasa. Ada yang sangat Thanks. singkat, satu kata. Ada yang dua kata. Ada yang Ada yang menjabarkan. kalimat-kalimat. Yang paling singkat sejauh ini dua. Dari Pak Julius Simajuntak, Koronesia. Dan Pak Ristiawan Lanang, yaitu Metamorfosis. Biasa judul-judul penampilan itu memang singkat tapi penuh arti ya. Semuanya ini semua seperti mimpi buruk yang akan berakhir. Proses ada yang pasti berlalu. Harmoni dengan alam. COVID-19 menyeramkan. Bunga tidurku. Ini semua cuma mimpi. Life Cycle Dream oleh Adi Pram. Semua cuma mimpi. Ada mimpi 2 kali dari 3 kali. Nontonnya sampai tahan napas. Ini bukan judulnya. Semua ini akan berakhir. Judul Harapan Kan Tiba. Oke, dengan ini sebentar lagi ini akan berakhir. Boleh Kang Wanggi mengungkapkan mungkin satu harapan, satu impian yang belum tercapai, dan kita bisa jadi duta untuk menyampaikan itu semua. Mungkin sebagai pemirsa acara malam ini, boleh diungkapkan sekarang, Kang. Katakan sekarang atau jangan katakan sama sekali. Ya, salah satunya adalah dengan kondisi seperti ini kita harus belajar banyak ya. Salah satunya mungkin yang bisa kita lakukan dengan cara kita, juga dengan kapasitas kita. Gitu. Salah satunya adalah menyebarkan yang baik agar bisa menjadi kebaikan untuk yang lainnya juga gitu. Itu aja sih. Ya, terima kasih banyak Kang Wanggi Hud atas semoga semua saling menginspirasi ya. Saling menginspirasi. Yang kameranya masih off boleh di-on-kan. Kita foto bareng dulu. Kang Pranajaya kemana Kang Pranajaya? Kita foto bersama dulu. Oh ya, nomor saya udah simpan di chat. Ya, yang nggak menangkap nomor silahkan nanti bisa kontak saya di invitation, ada WhatsApp saya. Kang Ristiawan, senang melihat lagi, sudah lama nggak ketemu kita. Hari ini luar biasa. Semuanya yang bisa print screen silahkan print screen. Oke, masih ada yang keluar masuk karena sinyal ya. Nggak masalah. Stabil kita. Ada 15 orang sampai 20 orang dari tadi bolak-balik. Beberapa pamit duluan karena persoalan sinyal dan ada tanggung jawab lain. Ya.
Salam dari mereka semua. Siap, salam. Ada kesempatan lagi. Ini Mbak Pupung baru muncul. Kita foto dulu. Oke. Sekali lagi, pose terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Luar biasa. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Kang Wanggi Hud. Terima Tetap kasih. berkarya, tetap setia pada Sama-sama. profesinya, tetap menebar kebaikan. Untuk semuanya tetap sehat, Sehat saring selalu sebelum semuanya. sharing. Ya, Sampai Kang ketemu Wanggi di sehat-sehat. pertunjukan yang nyata. Thank you Mas Wanggi. Tadi belum cerita soal kumis lo ya. Oh iya, kumis sudah 13 tahun lebih. Wow, keren. Dari lulus kuliah ya. Luar biasa. Makasih ya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Wanggi. Hati kalau bersihin Kang Wanggi. Jangan sampai yang sang di kumis. Siap, Kang. Gigit. Semprot pakai detol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Tetap sehat-sehat. Sampai ketemu besok. Tidak tahu besok siapa yang akan tampil, tapi besok hari apa? Rabu ya. Ya, tapi nanti akan diumumkan. Bagi teman-teman yang mau ikut sharing dan berbicara malam ini, di malam-malam seperti ini, silakan kontak saya. Kita butuh pembicaraan-pembicaraan sehat seperti ini. Amin. Tetap produktif. Amin. Tetap waras. Ya, tetap waras ya semua. Semuanya, terima kasih. Bye. 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 Salam Opa Pranajaya. Sehat Indonesia. Amin.